10 sampai 14. Di mana di ayat 12, aku akan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini setelah ini ya. Oke. Nah, di ayat 12 ini Allah berjanji akan membanyakkan harta. Berarti kan bukan kita ya yang bilang seperti itu, tapi Allah ngomong. Allah ngomong akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Di sini anak-anak bisa anak biologis, bisa anak perusahaan, bisa kalau kita punya bisnis itu pasti punya banyak reseller gitu ya. Nah, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Namanya kebun kalau di ayat Al-Quran itu seperti kekayaan yang bukan kebun yang pekarangan cuma sepetak gitu ya, tapi kebunnya tuh yang seperti kebun kurma gitu ya, yang luas gitu ya, seperti kebun sawit gitu ya, yang kalau dari atas pesawat itu kalau dilihat gini nih, itu luas sekali berpetak-petak gitu ya. Dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Nah, sungai-sungai itu tentunya bukan sungai yang di musim panas gitu ya, yang hanya terlihat batu-batuan gitu. Tapi sungainya seperti sungai Amazon gitu ya, yang besar, luas, deras gitu ya. Jadi seperti itulah aliran rezeki yang akan kita terima. Next. Jadi Allah itu kalau menjanjikan nggak mungkin ngasihnya itu receh gitu ya. Pasti Allah ngasihnya itu lebih dari ekspektasi kita gitu. Di ayat selanjutnya, lalu kita harus tahu gimana caranya. Next, Mbak. Langsung dipencet ini nggak bisa. Next. Nah, lalu gimana caranya? Yaitu selanjutnya di ayat 10 bahwa ketika engkau menginginkan rezeki yang berlimpah, maka mohonlah ampun kepadaku, ya. Mohonlah ampun kepadaku, sesungguhnya Aku adalah Maha Pengampun. Jadi Allah tidak menyuruh kita kerja. Kalau kita mau kaya raya, kita mau uang banyak, di sini Allah tidak menyuruh kerja, tapi hanya mohonlah ampun. Jadi cukup duduk diam di atas sajadah gitu ya, terus bertobat gitu ya. Jadi makanya keluar dari sini kita nggak perlu kerja lagi. Sampai di sini yang masih kerja? Jadi selepas ini resign gitu ya. Jadi cukup minta ampun gitu ya setiap hari. Nah, di sini Allah tidak menyuruh kerja, tapi memohon ampunlah kepadaku gitu ya. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun. Walaupun dosanya segede gunung seluas lautan, tapi Allah pasti akan mengampuni. Dan itu harus yakin. Jangan sampai gini, aku sudah minta ampun, Allah ngampuni aku nggak ya? Itu sudah merupakan keimanan kita berkurang. Karena nggak percaya. Karena keimanan adalah percaya akan adanya Allah, dan semua yang dilakukan Allah itu harus dipercaya. Nah, di ayat selanjutnya, niscaya aku akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi ketika sudah minta ampun, kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Bayangin kalau hujan lebat pakai petir, terus hujannya sehari semalam, apa yang akan terjadi? Banjir. Banjir. Namanya banjir bawa apa? Segalanya. Gedung pun bisa roboh gitu ya. Terus mobil walaupun tronton yang besar itu pun bisa hanyut. Seperti itulah rezeki yang akan kita terima. Sederas itu dan segede itu. Jangankan cuma mobil kecil, motor gitu ya. Rumah itu aja bisa hanyut gitu. Berarti kita bisa, minta apapun itu bisa. Tinggal yakin apa enggak. Karena keajaiban terjadi bagi ya percaya dan yakin. Kalau enggak percaya, enggak yakin, ya sudah. Sampai kapanpun walaupun belajar ilmu ini 1000 kali pun, karena enggak percaya gitu. Semua yang terjadi dianggap kebetulan. Padahal semua yang terjadi saat ini pun kita hidup, kita bangun tidur itu sudah ajaib loh. Karena apa? Kita tidur merem, kita bangun melek, ajaib kan, mata bisa berkedip-kedip. Selama ini kita belum menyadari keajaiban itu yang gede mbak, yang istana, yang mobilnya mewah, yang baru gitu. Itu enggak. Padahal keajaiban itu dimulai dari hal kecil,
yang disyukuri. Kalau kita dapat kecil nggak bersyukur, apalagi dapat gede, gitu ya. Jadi di sini selain mohon ampun, bertobat gitu ya, dan Allah akan menurunkan rezeki seperti hujan yang lebat. Nah, selanjutnya yaitu memperbanyak harta demi harta. Next, Mbak. Nah, tapi di ayat 13 lihat, mengapa kamu tidak percaya atas kebesaran Allah, ya? Setiap bentuk keimanan, ya. Keimanan kita bahwa ada kalanya benar nggak ya Allah akan ngasih, benar nggak ya Allah akan mewujudkan. Allah bilang sendiri, kenapa kamu kok nggak percaya sama aku, gitu ya. Nah, kalau air yang berlimpah turunnya dari atas ke bawah, pasti semuanya basah. Namanya hujan deras, kita nggak pakai payung, kita nggak pakai jas hujan, kalau keluar kita basah apa basah? Basah. Nah, tapi ada kalanya orang nggak bisa basah. Karena apa kalau nggak basah? Pakai payung, pakai jas hujan, gitu ya. Nah, orang yang memasang perisai, yaitu orang yang memakai payung, orang yang memakai jas hujan, dialah yang nggak dapat rezeki, gitu ya. Dan bagaimana caranya agar dapatkan air? Berarti harus dibuka payungnya, dibuka jas hujannya. Jadi nanti kalau hujan nggak usah pakai payung lagi, nggak usah pakai jas hujan lagi, gitu ya. Rumah kerokan ini, gitu ya. Jadi air itu, air hujan diibaratkan rezeki. Di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki itu sebesar air hujan, tapi jangan pakai payung, gitu kan? Biar apa? Rezekinya biar rasa ke kita. Nah, kalau kita masih kemana-mana pakai payung, terus pakai jas hujannya bukan yang dari plastik atau apa, tapi yang dari besi, gitu ya, kita nggak bakalan basah. Padahal airnya dari atas, seharusnya kita basah. Seharusnya kita dapat rezeki, tapi kita nggak dapat rezeki karena memasang perisai tadi. Next. Kalau langsung dipencet ke ininya tanpa ada musik nggak bisa. Oh, oke. Berarti harus baris gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Yaitu buka perisainya. Berarti nggak boleh memakai payung lagi, ya. Langsung next terus saja, Pak, sampai di bawah, sampai di bawah musiknya. Jadi kalau ingin apapun, kita memiliki hajat, misalnya aku pengen lunas amanah, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil, nggak boleh pasang tameng, gitu ya, nggak boleh pasang perisai, jadi harus dibuka. Terus next aja, Pak. Nah, kenapa kok disebut perisai? Karena perisai itu adalah bentuk suatu hal yang dosa yang kita cintai. Jadi di sini apa sih perisai itu? Sebenarnya ini ya, nggak usah pakai slide kayaknya ya. Saya kok jadi bingung kalau pakai slide. Karena nggak mudah ininya ya. Nggak apa-apa ya, kita pakai cara saya saja. Udah masukin aja. Baik, kita caranya apa itu perisai? Perisai itu adalah dosa. Dosa ini apa? Dosa bukan hanya kita menipu orang, kita membunuh orang, kita menyakiti orang, bukan sekedar itu. Tapi dosa di sini lebih ke bagaimana prasangka kita kepada manusia, kepada Allah, dan kepada kejadian. Jadi selama ini mungkin kita merasa, aku lo nggak berdosa, Mbak, kan aku nggak pernah bergibah, gitu. Misalnya, aku lo di rumah toh, Mbak, aku nggak pernah ngapa-ngapain, gitu. Aku nggak membunuh orang, aku juga nggak punya amanah, aku juga nggak menyakiti orang, misalnya. Bukan itu saja. Tapi perasaan kita, pikiran kita, mungkin kita mata nggak sengaja melihat suatu hal, telinga nggak sengaja mendengar, mulut nggak sengaja berucap, itu juga merupakan dosa. Dan prasangka yang paling besar yang merupakan dosa adalah prasangka kita kepada Allah. Bentuk prasangka yang nggak baik kepada Allah apa aja? Contoh, misalnya, contoh pagi-pagi ya. Sudah tersetting semuanya dan saya masuk ke sini nih, ruangan belum selesai, padahal tadi malam udah Mas, oke. Nah, ternyata belum beres, gitu ya. Nah, di situ sampai kayak oke, berarti ini ada dosa gitu. Jadi jangan sampai kita berprasangka kepada masnya, masnya ini kok nggak benar kerjanya, masnya kok nggak nyiapin, padahal tadi malam sudah tersetting dengan rapi, kenapa? Itu merupakan prasangka yang merupakan dosa, merupakan
Jadi kalau ada kejadian yang nggak baik, yang bikin kita nggak nyaman, bikin kita marah, terus kita nggak terima, itu juga perisai. Jadi jangan sampai aku loh mikirnya baik-baik aja, aku loh percaya sama Allah, tapi saat ada kejadian orang nggak baik sama kita, terus kitanya nggak terima, kitanya mengeluh, kitanya marah-marah, itu sama saja sami mawon, ya, itu perisai. Jadi bentuk prasangka kita kepada orang, bentuk prasangka kita kepada kejadian, itu sama aja kita berprasangka yang nggak bagus kepada Allah. Nah, dan di sini dosanya kita harus membukanya. Membukanya dengan cara apa? Dengan cara sering sholat taubat, sering-sering baca istighfar. Karena dengan istighfar kan artinya, ya Allah, aku salah ya Allah, aku berdosa ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang bikin gak nyaman, itu langsung menunjuk ke diri sendiri. Oke ya Allah, aku salah. Contoh kayak ini tadi, ada adik kecil yang masuk dan nyenggol. Itu makanya kenapa saya harus keluar? Karena di situ saya menenangkan diri dan oke, aku yang salah ya Allah. Iya, aku nggak tepat, naruhnya di situ. Jadi bukan menyalahkan siapapun gitu ya, tapi salahkan diri sendiri. Karena ini adalah bentuk keimanan kita juga bahwa semua yang terjadi ini sudah takdirnya Allah. Kita bisa hadir di sini, kita bisa agak kepanasan mungkin hasilnya kurang ini sudah pemberian Allah. Kita harus menerima. Kalau kita sedikit mengeluh, ruangannya nggak enak ya, nggak dingin, panas lagi, terus serangannya nggak bisa lagi, terus cuma dengerin Mbak Yeni ngomong lagi, itu bentuk keluhan-keluhan yang merupakan perisai. Dan kalau sudah berperisai seperti itu, akhirnya apa? Ilmunya nggak bisa masuk, nggak dapat keberkahan. Jadi terima apapun itu ya, apapun itu, bentuk kejadian, bentuk apapun yang kita rasakan, kehidupan apapun yang sekarang kita miliki, walaupun persoalan mungkin segede gunung, seluas lautan gitu ya, terima. Karena ini bentuk kita percaya atas kuasa Allah. Terima dulu dan ya sering-sering sholat tobat gitu ya. Sholat tobatnya kalau misalnya Mbak ini aku biasanya qiyamul lail gitu ya. Sholatnya cuma 2 rakaat gitu, sekarang tambah 2 rakaat untuk Allah, 2 rakaat untuk manusia yang lainnya. Jadi ketika sholat qiyamul lail kan sebelum sholat baca dulu, ya Allah, aku memiliki dosa ya Allah yang selama ini aku sudah lakukan, dan malam ini ya Allah aku ingin menebus semua dosa-dosaku dengan melakukan sholat sunat tobat ini dengan sungguh-sungguh. Lalu sholat tobat niat baca niatnya gitu ya, langsung sholat tobatnya Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ini bilang di hati, ya Allah, aku serahkan semua dosaku kepadamu. Nah kalau misalnya sudah diserahkan, ibaratnya sudah dibungkus kotak, ya Allah ini dosaku ya Allah, berarti kita pegangan dosa apa enggak? Enggak. Lah di situ jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah diserahin ke Allah, berarti sudah nggak ada dosa. Itulah awal keajaiban. Nah rakaat yang kedua untuk manusia yang lainnya. Kita nggak pernah tahu kita berdosa sama siapa. Bisa sama tukang parkir, bisa sama sopir angkot gitu ya, bisa atau sama pelayan, atau bisa ketemu di pasar kita senggol-senggolan, kita nggak sengaja gitu ya. Itu bilang sama Allah, ya Allah, aku memiliki dosa kepada hamba-Mu yang lainnya, yang aku tidak tahu siapa. Bisa orang tua, bisa anak, bisa pasangan, bisa saudara, bisa tetangga, bisa guru, teman, klien, atau orang yang pernah aku temui, atau yang pernah aku kenal, yang pernah aku sakiti, ataupun yang pernah menyakiti aku. Jadi jangan sampai kita minta tobatnya itu hanya untuk orang yang sudah nyakitin kita gitu ya. Tidak, tapi semuanya kita nyakitin ya kita minta ampun. Orang yang nyakitin kita, itu kita minta ampun. Serahkan sama Allah, itu di dalam sholat tobat gitu ya. Dan sholat tobatnya bukan hanya di qiyamul lail, ditambah sebelum duha bisa, sebelum duhur, sebelum asar, kalau sesudah maghrib jangan, sebelum isya gitu ya, dan sebelum subuh. Karena kalau habis sebelum maghrib itu nggak boleh gitu ya. Tambahin di situ sholat tobat. Jadi ketika kita kan nggak pernah tahu seperti ini, dari jam pagi sampai siang kita nggak tahu dosa apa yang pernah kita lakukan. Makanya minta ampunnya di sebelum duhur. Ya Allah, hari ini aku nggak tahu ya Allah, dari pagi tadi sampai siang aku dosa apa ya Allah, minta ampun ya Allah. Nah
selesai. Terus kita asar dari dulu sampai asar, kita nggak pernah tahu dosa apa gitu kan. Nah sebelum asar, ya Allah dari dulu tadi aku ngapain ya, aku berbuat dosa apa ya? Karena mata, telinga, mulut, hati, pikiran itu kita nggak pernah tahu kita sudah berbuat dosa apa gitu ya. Nah untuk kisah nenek ini kita akan share di grup gitu ya. Nah untuk di buka perisai ini bukan hanya untuk kalau konsep dasar magnet rezekinya itu adalah duduk diam rezeki datang. Jadi Allah tidak menyuruh kesana kemari untuk bekerja untuk mencari rezeki, tapi cukup duduk diam rezeki datang, menjadi taubaholik gitu ya. Duduk diamnya ngapain? HP-an kayak ini sama duduk diamnya gelar sajadah, gelar sajadah gitu ya, banyakin zikir, banyakin doa, banyakin sholat sunnahnya gitu ya, menjadi orang yang taubaholik, bukan workaholic. Kalau orang workaholic otomatis kalau pengen rezeki dia harus ngapain? Kerja, kesana kemari gitu ya. Ya contohnya saya saya juga duduk diam rezeki datang gitu ya, karena saya seorang pure ibu rumah tangga, saya hanya di rumah saja gitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun sekarang anak saya sudah usia 11 tahun 11 tahun berarti 12 tahun saya hanya duduk diam di rumah, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Berarti Allah itu sudah menjamin, Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Gak usah khawatir, kalau gak punya uang minta. Jadi kalau saya itu kebetulan saya doyan makan, doyan nyemil gitu ya. Jadi keajaiban saya seputar makanan gitu aja ya. Karena yang saya pikirkan tuh ya hanya makanan gitu ya. Bagi saya makanan itu penambah mood gitu ya. Kalau misalnya butuh inspirasi ya saya makan pedas gitu ya. Kalau misalnya butuh sesuatu saya harus makan dulu gitu, baru aktivitas gitu. Jadi butuh suatu inspirasi saya biasanya makan gitu. Nah kita harus yakin bahwa Allah itu pasti gitu ya menjamin kita. Kalau rezeki kita mungkin sejak kecil, kita apa bekerja waktu kecil? Enggak. Tapi siapa yang ngasih? Allah menitipkan ke orang tua. Jangankan anak kecil, waktu jadi janin itu cuma ngapain di dalam perut, nggak ngapa-ngapain, kerja juga enggak, cuma tidur gitu kan. Itu Allah menjamin. Apalagi kita yang sudah besar yang bisa kesana kemari gitu kan. Nah kalaulah dengan duduk diam rezeki datang, apalagi kita keluar gitu ya. Namun sebelum kita keluar kerja, perbaiki dulu dosanya, dibersihkan dulu. Dengan duduk diam tadi itu sama aja dengan membuka perisai. Kalau sudah terbuka perisainya, lalu silakan keluar. Dengan begitu kita akan menjadi magnet rezeki. Otomatis kalau kita jalan tinggal ting gitu semuanya nyaut gitu ya. Makanya kenapa kalau sudah ting nyaut ya gitu ya, itu berarti belum sakti gitu ya. Jadi makanya ya ini nggak bisa sama sekali. Hah? Ada musiknya. Perisai ini itu merupakan pintu dari jurus yang ada di dalam magnet rezeki. Magnet rezeki ini ada 101 jurus. Bayangin 101 jurus itu gimana gitu ya. Ibaratnya kita ikut bela diri, otomatis kita harus ngapain? Berlatih sedemikian rupa untuk menguasai 101 jurus gitu ya. Tapi di sini cukup 1 jurus ini saja, yaitu buka perisai, itu sudah pasti bisa ajaib. Karena inti dari 101 jurus tadi itu adalah buka perisai. Dan buka perisai ini adalah pintu. Kalau kita nggak tahu pintunya di mana, kita nggak bisa belajar ilmu magnet rezeki ini, nggak bisa. Maka kita harus tahu dulu pintunya di mana. Jenengan tadi nggak bisa masuk sini kalau nggak lewat pintu. Kalau nggak tahu pintunya, ini semuanya kaca. Pintunya yang mana? Kok kaca semua gitu ya. Nah, kalau sudah tahu pintunya, kita bisa masuk, kita bisa belajar gitu. Nah, di sini pintunya apa? Dosa. Bukan melihat dosa orang lain, tapi melihat dosa diri sendiri. Merokoi jidoe dewe-dewe gitu ya. Jadi jangan sampai
gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tengu, jangan tengu ya, tengu duduk sana itu terlihat gitu. Selama ini yang terjadi pada kita kan itu gitu ya, orang itu detail sekali, orangnya kurang ini kurang itu, bisa. Tapi coba introspeksi diri, enggak ada, aku baik-baik aja, gitu kan. Jadi mulai sekarang harus belajar apa sih dosa kita. Nanti pulang ambil buku, dicatat dosaku, gitu ya. Dicatat mata ini ngapain, aku melihat apa, telinga ngapain, pikiran, ucapan, tangan, kaki, perasaan, di list semuanya. Terus dibawa ke sholat, tobat, ya Allah ini dosaku ya Allah, aku serahkan kepada Allah, ampuni aku ya Allah, gitu ya. Jadi kalau sudah tahu di mana dosanya, maka sudah tahu di mana pintunya. Kalau sudah tahu di mana pintunya, maka akan mudah mempelajari ilmu yang selanjutnya. Dan kalau sudah kita buka perisai, maka di ilmu ini akan diajarkan gimana cara membukanya. Perisai itu kan banyak, gitu kan? Nah, di ilmu makna rezeki itu dijelentrehno istilahnya ya. Ada dosa pikiran, ada dosa ucapan, ada dosa ego, gitu ya, perasaan, ada dosa hubungan antar manusia. Terus apa lagi? Ada dosa tentang perasaan kita kepada suatu kejadian. Jadi semuanya lengkap gitu ya di makna rezeki ini. Cuman di sini kita hari ini belajar gimana caranya membuka perisai kita yang ada di pikiran sama ucapan, ya. Langsung LOP bisa nggak, Kak? Ya. Ke LOP langsung Mbak Kia ya. Kita langsung ke Law of Projection. Law of Projection ini gimana caranya kita membuka perisai yang ada di dalam pikiran, gitu ya. Langsung next. Kayak tadi ada dua dunia. Yang pertama dunia realita, yang kedua adalah dunia kuantum. Di mana dunia kuantum ini nggak terlihat, tapi berdampak sangat besar untuk kita. Kalau di dunia realita kita berjarak, nah, ini ada jaraknya, gitu ya. Tapi di dunia kuantum kita nggak ada jarak, semuanya sama, satu sama dan terhubung. Kenapa kalau ditanya apa itu makna rezeki, yaitu satu sama dan terhubung? Karena kita nggak ada jarak. Kita walaupun di sini sama di Amerika itu nggak ada jarak. Realitanya memang kita butuh waktu berhari-hari gitu ya untuk sampai sana. Tapi cukup dengan tanpa WA atau tanpa telepon kita cuma batin itu sudah bisa. Karena kita satu sama dan terhubung. Kita sama mobil mungkin berjarak, tapi kalau kita menginginkan itu bisa. Kita menariknya gitu ya. Dan di dunia kuantum itu dunia yang penuh dengan keajaiban. Jadi contohnya air minum gitu ya. Secara realita air minum ya air gitu aja kan. Tapi kalau air ini tadi diteliti, maka apa yang ada? Ada molekulnya, ada apa lagi? Ada bagian-bagian partikel-partikel kecilnya gitu ya. Kalau di mikroskop otomatis kan kalau ada kuman di situ kan pasti terlihat gitu ya. Secara kasat mata air ya air cair, tapi kalau diteliti itu ada partikel-partikel. Begitulah juga dengan dunia kuantum. Sangat kecil tapi akan berdampak sangat besar untuk kita. Nah, di LOP ini pokoknya sebisa mungkin di next terus aja ya. Nah, di Law of Projection ini kita akan belajar bagaimana cara mengendalikan pikiran. Karena pikiran kita ini terus berpikir setiap hari berapa banyak ya? Sekitar 60.000 lebih gitu ya. Itu per detik. Bayangin per detik, kalau 1 jam mikir apa aja ya di sini ya. Sekarang gini aja, melihat saya gini aja, pasti kan itu tanpa kita kendalikan. Itu tanpa kita kendalikan, itu pikir dengan sendirinya. Dan inilah yang disebut pancaran. Dan apa yang kita pancarkan ini merupakan doa. Dan semua doa pasti akan dikabulkan, baik itu yang positif maupun yang tidak positif. Maka kita harus berhati-hati dengan lintasan-lintasan pikiran yang ada dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai apa yang terbetik ini tadi menjadi
doa. Dan doa kalau dikabulkan berarti menjadi nasib kita. Jadi ibaratnya ya ini contoh ya. Contoh membicarakan orang lain, lalu orang lain itu datang. Nah ini kan sering terjadi gitu ya. Kita lagi gibah gitu ya. Orangnya lewat gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Sering gitu ya. Itu sering gibah dong. Baik, dan dirasa seorang ibu atau seorang ibu pasti ya terhadap anaknya itu. Dan lintasan-lintasan pikiran di tanah suci. Jangankan di tanah suci ya. Di sini pun kalau kita mikir sesuatu itu pasti terjadi gitu. Gak usah nunggu ke Mekah dulu. Jadi kita harus benar-benar berlatih mengendalikan lintasan-lintasan pikiran. Jangan sampai semuanya ini menjadi nasib terproyeksi. Seperti laptop ini. Laptop ini merupakan otak kita. Dan proyektor ini adalah nasib kita. Nah ini merupakan doa. Nah kalau misalnya kita doanya nggak bagus, otomatis yang terjadi kan nggak bagus. Tapi kalau ada perisai, di sini tadi apa perisai? Dosa. Kita sudah pengennya mobil, tapi kenapa kok di sini nggak muncul mobil? Karena ada perisai yang menghalang. Kalau sudah perisainya dibuka, di situ pengen mobil, maka akan munculnya mobil. Nanti ini slide-nya kita bagi di grup ya. Nah, di sini kita bisa tahu di dunia realita kita jauh gitu ya. Kita dengan benda, kita dengan manusia yang lain kita berjauhan. Tapi di dunia kuantum kita ini sama, satu dan terhubung gitu ya. Nah, untuk LOP ini, oke terus. Untuk LOP ini kita harus benar-benar berlatih mengendalikan gitu ya, karena dengan cara apa gitu? Dengan caranya selalu mengucapkan wow keren. Jadi apapun yang terlihat mata kita, apapun yang terdengar oleh telinga kita, apapun yang kita rasakan, selalu mengucapkan wow keren. Uang di dompet tinggal 1.000 mengucapkan wow keren. Beras di rumah habis mengucapkan wow keren. Kerennya apa? Ada. Gimana keren kayak ini, gimana bisa makan gitu ya. Uang tinggal 1.000 gimana ini gitu ya. Tapi tetap paksa. Di sini ilmu pemaksaan gitu ya. Jadi harus dipaksa, harus selalu bilang wow keren gitu. Apapun itu. Jadi orang mau ngomong apa, mulai sekarang harus belajar diam. Karena semua ini sudah akan menjadi doa. Siapa kita hari ini merupakan proyeksi kita di masa lalu. Jadi jangan sampai kita di masa depan gak baik gitu ya. Jadi mulai sekarang harus memproyeksikan yang bagus-bagus biar kita di masa depan menjadi lebih baik lagi. Jadi mulai sekarang belajar diam. Kalau diam itu emas itu betul. Karena dengan diam kita mengucapkan apa? Wah keren. Walaupun nanti kita belanja terus ada orang, itu mana? Dalam hati ada yang marah-marah, cukup diam, ucapkan dia marah, kalau misalnya di hati sini masih kerennya itu masih terasa dongkol gitu ya, dimantepin lagi, paksa itu. Kalau misalnya nonton TV, nonton sinetron, di sini masih ada yang nonton sinetron ibu? Yakin. Kalau nonton sinetron tolong dipilih-pilih lagi ya. Jangankan sinetron, nonton berita kriminal, berita politik atau berita ya apapun itu gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi pikiran. Walaupun kita hanya sekilas lihat gini, itu pasti sudah nyantol. Jadi makanya harus berhati-hati. Di HP, sosmedan itu juga harus berhati-hati. Gimana cara mengendalikan pikiran, yaitu puasa sosmed, puasa televisi, puasa berita apapun. Kudet dong nggak ini ya, nggak tahu apa-apa itu lebih baik daripada kita tahu tapi itu hal yang nggak positif mempengaruhi nasib kita yang rugi, gitu kan? Jadi dan gini, harus mengambil energi yang bagus.
Jadi kalau misalnya ada yang grup-grup yang masih memberikan ilmu yang bagus, silahkan. Tapi kalau grup alumni mungkin sekolah gitu ya, ngobrolnya malam ngidul gitu ya, mending maaf ya, nggak boleh grup aja. Kalau kangen sama aku pengen ngajak aku, silahkan japri gitu ya. Atau grup keluarga gitu kan. Saya kebetulan sudah nggak ikut grup itu gitu ya, grup keluarga, grup teman, gitu saya enggak. Jadi saya memilih grup hanya magnet rezeki aja dan beberapa bisnis. Karena di sini akan berpengaruh. Ketika kita pun nggak ngobrol gitu ya, tapi hanya melihat mereka ngobrol apa sih, itu otomatis pikirannya akan lancar. Dan ini akan berpengaruh dengan mood kita, berpengaruh dengan nasib kita gitu ya. Dengan membaca pasti mikir. Apalagi kalau orang yang overthinking. Overthinking itu dikit-dikit mikir, dikit-dikit mikir. Di sini ada yang dikit-dikit mikir. Itu nggak boleh, gitu ya. Dikit-dikit mikir itu energinya kurang bagus. Orang yang dikit-dikit mikir itu seperti orang yang lagi berkendara di tengah malam, terus ada di perempatan lampu merah. Tengah malam jam 12 malam, ada polisi apa enggak? Nggak ada. Di situ lampu merah. Di sana nggak ada motor, di sana nggak ada motor, di sana nggak ada motor. Kita boleh nggak terus? Nggak boleh aturannya. Tapi kalau kan nggak ada motor, nggak ada polisi, ngerjain apa enggak? Ngerjain. Seperti itulah lintasan pikiran. Boleh kita mau mikir apapun, tapi ada konsekuensinya. Seperti kalau kita lagi nyebrang, boleh kita nyebrang, nggak ada polisi, nggak ada kendaraan gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba dari sana ada yang kenceng, jangan salahin kalau nabrak gitu kan. Atau kita terus, ternyata polisinya sembunyi di ujung sana, padahal tengah malam gitu ya. Nah, itulah lintasan-lintasan pikiran. Boleh kita mikir, tapi ada konsekuensinya, yaitu akan menjadi proyeksi masa depan kita. Jadi mulai sekarang, kalau misalnya kok rasanya aku mikir banget nih, langsung diganti dengan wow, keren. Jadi tulis tulisan wow, keren. Dibaca, dihafalin tulisannya ada WOWKEREN. Jadi kalau bilang wow keren di sini harus tertulis wow keren. Paksa dulu, bayangin aja. Keren sampai tulisan wow keren ini tadi terbayang di sini. Itu caranya. Harus dipaksa karena ya jangan sampai kita nggak keren gitu ya, karena hanya persoalan lintasan pikiran tadi. Jadi kita harus benar-benar menjaga itu, ya. Ini tadi yang ini. Nanti masuk ke dunia kuantum itu kita dimulai dari menguasai pikiran, perasaan dan spiritual. Seperti halnya kita masuk ke ATM. Kita sudah bawa ATM-nya. Kita yakin nggak di mesin ATM itu ada uangnya? Kita yakin nggak di ATM kita ada uangnya? Yakin. Ya yakin Mbak, ngapain kita ke ATM kalau nggak ada uangnya gitu kan? Nah, kita sudah yakin, kita pasti ajaib. Makanya kita masuk ke dunia kuantum, kita masuk ATM. Nah, gimana caranya biar bisa keluar ini uang? ATM dimasukkan, masukkan apa lagi? PIN. PIN-nya adalah kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, dan kekuatan spiritual. Nah, kekuatan pikiran yaitu tadi harus dibongkarin semuanya. Apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang dirasakan. Dan di pikiran sama perasaan, energinya lebih besar dari perasaan. Jadi makanya kalau kita lagi marah, itu walaupun kita diam, itu orang sekitar pasti terasa. Terutama ibu-ibu ya, jadi harus berhati-hati di sini. Kalau lagi dongkol, cepet-cepet masuk kamar mandi, mau mandi kayak mau wudhu kayak pokoknya dibasah dibikin segar gitu. Karena kalau kita marah, pasti suami, pasti anak itu bodoh. Karena energi dalam diri kita ini nular. Jadi jangan sampai, makanya kan tadi kita belajar di awal, kita harus bersenang-senang. Gimana caranya menjaga energi bahagia? Biar bahagia semuanya, karena energi itu nular. Kita sedih, kita marah, kita bahagia, orang sekitarnya pasti akan merasakan. Bisa dipraktekkan di rumah. Coba sih kalau aku marah,
itulah yang perasaan kita yang memancarkan energi marah tadi. Jadi atau sedih gitu. Nanti pasti akan ngefek gitu ya. Nah, setiap pikiran adalah energi yang terpancar dan tervibrasi ke alam menjadi nasib. Jadi inilah pancaran-pancaran ya, dari pikiran yang baik, pikiran yang nggak baik itu juga akan jadi nasib. Begitu juga dengan perasaan. Jadi perasaan yang nggak baik juga akan next terus ya Mbak Kia. Jadi perasaan ini juga akan mempengaruhi ke siapapun. Nah ini tadi contohnya ya. Terus langsung next terus. Nah ini otak kita bekerja terus dan akhirnya menjadi nasib. Dan kekuatan pikiran. Dan saya ingatkan lagi untuk bilang wow keren, ini tolong jangan diucapkan keras-keras, terutama kalau misalnya innalillahi wa inna ilaihi wow keren, apa gitu ya. Jadi ucapkan wow kerennya itu untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai orang cerita, Allah aku loh habis kehilangan uang gitu ya. Terus kita wow keren, ngapain gitu ya, kayak nyumpahin jadinya ya. Nah, jadi ucapkan wow kerennya tahu tepat gitu ya. Kalau misalnya mau mengucapkan ya nggak apa-apa, tapi kalau ada orang ya cukup di dalam hati. Tapi kalau misalnya kita sendiri, misalnya ada kejadian sekiranya biasanya kan kalau keren itu kan nggak mantep ya, boleh kita ucapkan sampai telinga kita terdengar, tapi jangan sampai ada orang gitu ya. Karena ada beberapa yang kurang tepat penggunaan wow keren ini, akhirnya dia dibully gitu ya, terutama di sosmed gitu. Itu share tentang kesedihan, orangnya bilang wow keren, mau dapat hadiah dari Allah gitu ya. Dibully habis-habisan ya, karena kurang tepat gitu ya. Kita boleh mengucapkan wow keren terhadap apapun, tapi harus tahu diri dan tahu tempat ya. Jadi jangan sampai orang itu tersinggung gitu ya, karena belum semuanya yang mengenal ilmu MR. Kalau orang kenal ilmu MR gini, oh iya keren itu karena untuk menetralisir. Tapi bagi orang yang nggak kenal, kita bilang wow keren, aneh gitu ya. Jadi harus hadapi. Nah kekuatan pikiran, rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Karena akal pikiran berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Dan pikiran adalah doa yang akan dikabulkan baik yang positif maupun yang tidak positif. Next. Nah, kita tidak punya pilihan lain atas pikiran kita kecuali berpikir yang baik-baik saja. Jadi kita sudah harus memahami konsekuensinya dari sekarang, bahwa kalau kita mau ajaib kita harus buka perisai. Nah, kalau kita mau hidupnya keren, kita harus selalu bilang wow keren. Jadi ini adalah fondasinya. Jadi kita makhluk ajaib, kita pasti bisa ajaib. Lah kita bisa ajaib harus apa? Buka perisai. Buka perisainya apa dulu? Dimulai dari pikiran. Lah pikiran ini caranya apa? Dengan wow keren. Itu sudah ilmu paten, gitu ya. Jadi diingat-ingat runutannya gitu. Oke, aku makhluk ajaib. Aku pasti bisa ajaib. Berarti kalau aku mau ajaib, berarti aku harus buka perisai dulu. Apa ya perisaiku? Apa ya dosaku? Apakah dosa ke orang tua? Apa dosa ke anak? Dimulai dari orang yang terdekat. Karena yang biasanya yang bodoh itu orang terdekat, gitu ya. Berarti beneran. Ada anak, ada suami, ada orang tua, gitu ya. Ada pasangan, ada teman, gitu ya. Apalagi kalau yang kerja pabrikan, gitu ya. Udah makan siang, ngobrol semua. Itu saling kenal. Nah itu harus begini dia. Kalau ada yang gimana cukup. Gak usah ditambahi lagi, gak usah ditimpali lagi. Cukup AO selesai, tapi di dalam hati wah keren. Telinganya ditutup. Terserah mereka mau ngerasani apa aja. Wah keren. Telinganya ditutup. Setelah itu selesai. Jadi seperti itu ya, harus berhati-hati. Next terus Mbak